Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga anak-anakku semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi al-islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan materi yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk materi ini tujuannya adalah pertama, meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat meminta, maha berkuasa, maha mendahulukan, dan maha kekal. 2. Menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman makna Al-Asma'ul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Contohnya Ibu berikan sebagai berikut. Nah, anak-anak sedang memberikan infak atau sedekah kepada amil zakat. Sebagai manusia, kita harus saling membantu. Kita harus saling membantu karena manusia adalah makhluk sosial. Hal ini sesuai dengan Asmaul Husna As-Samad, bahwa as-samad itu adalah maha dibutuhkan. Nah, pengertian as-samad ini maha dibutuhkan. Berarti kita sebagai manusia harus saling membantu. Terus, selain itu, kita juga dapat melihat keindahan alam semesta. Hal ini sesuai dengan Asmaul Husna. Al-Muqtadir, yaitu maha kuasa, maha kuasa. Nah, di sini kita bisa melihat indahnya alam semesta. Kita bisa melihat dedaunan, rumput, ilalang. Terus kita bisa melihat indahnya gunung. Kita bisa melihat indahnya lautan yang begitu luas dan cantik. Nah, terus kita juga bisa melihat alam semesta beserta isinya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita harus mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata surya dan planet-planet yang berputar pada porosnya menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Muqaddim, yaitu maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Khalik, Sang Pencipta, lebih dulu daripada makhluknya yang menciptakan. Perkembangan manusia sejak lahir sampai wafat menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Baqi, yang artinya maha kekal. Sedangkan manusia bersifat fana, yang artinya rusak atau tidak kekal. Terus, mari kita lihat, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain.
Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut, kita butuh orang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Oke, anak-anak, selanjutnya di sini ada as-samad. Anak-anak tahukah arti kata as-samad? Siapa yang tahu arti kata as-samad? As-samad artinya maha dibutuhkan, tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu kita. Anak-anakku, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Kita jangan kalah dengan semut. Kawan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajarannya. Betapa indahnya kita bertemu dengan kawan saling menyapa dan membantu. Nah, itulah arti dari as-samad. Oke, selanjutnya di sini ada al-muqtadir. Nah, al-muqtadir artinya adalah maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut, beraneka rupa macamnya. Oleh sebab itu, kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk Al-Muqtadir, anak-anak sudah mengerti semua? Baik. Kalau sudah mengerti, kita lanjut di Al-Muqtadim. Oke, ada yang tahu apa arti Al-Muqtadim? Al-Muqtadim adalah maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anakku, tentu kalian sudah tahu. Kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah, kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja? Ayo, siapa? Tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Oke, selanjutnya kita Al-Baqi. Al-Baqi adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dibahas pada kesempatan ini adalah Al-Baqi. Apa arti Al-Baqi? Al-Baqi adalah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang,
banjir, dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggalnya. Oke anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kelompok dengan mencari bukti atau contoh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Baiklah anak-anak, dan untuk materi hari ini mungkin cukup sampai di sini. Jika ada kata yang salah atau penyampaian ibu yang sulit untuk dipahami, boleh ditanyakan. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.